Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Ya, mulain Pak Bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Alhamdulillah malam ini kita menginjak 1 Syawal 1441 Hijrah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang seperti dikatakan Rasulullah adalah Ramadan yang buat orang-orang beruntung bagi jamaah al-ikhlas beserta guru-guru kami menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan dari Pak Ihsan, malam ini kita akan mengikuti kajian Ada Apa Setelah Ramadan bersama guru kita, Ustadz Kiai Haji Sofwan Nizumi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Kiai Haji Sofwan Nizumi, kami persilakan. Silakan Pak, dengar. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim penutup Ramadan, seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala
keselamatan dunia dan akhirat, Amin. serta Allah hantarkan akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Wa na'udzubillah min su'il khatimah wa syarril aqibah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, pemirsa kajian penutup Ramadan pada kali ini. Yang pertama, kita tentunya tidak pernah tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi berangkat dari sebuah keyakinan bahwa setiap doa akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari doa itu mudah-mudahan kita bermohon Allah menerima. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wassalatana wassiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Selama bulan suci Ramadan ini Allah catat menjadi bagian dari catatan amal saleh kita, mengisi buku-buku perjalanan hidup kita untuk kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia tentunya juga sebuah kalimat yang sangat lumrah khususnya di Indonesia, meskipun kalimat ini tidak pernah kita dengar di negeri yang berbahasa Arab, kalimat minal a'idin wal faizin. Ini satu kelebihan dari para ulama salafus saleh di Indonesia. Seringkali selesai kita beribadah, kita mendoakan kalimat minal a'idin wal faizin yang sebetulnya diawali dengan kalimat ja'alanallah minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang a'idin, kembali kepada fitrah kesucian kita. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan mengharapkan pahala dari Allah dan berangkat karena iman, dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana terlahir kembali dari rahim ibunya. Maka lahirlah kalimat minal a'idin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita semuanya. Wal faizin tentu juga berangkat dari ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku berikan balasan kepada mereka, inni jazaituhumul yawma bima sabaru, karena kesabaran kita. Maka lewat puasa Ramadan sebetulnya kita juga dilatih dan dididik untuk bersabar. Maka lahirlah kalimat minal a'idin wal faizin. Orang-orang yang bersabar itu digolongkan oleh Allah, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguhnya aku pada hari ini berikan balasan kepada mereka karena mereka dulu termasuk orang-orang yang sabar di dunia, sabar beribadah, sabar musibah, sabar atas maksiat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sebetulnya kita baru memulai Ramadan, memulai puasa dalam artian hakikat. Secara syariat barangkali kita sudah selesai selama alhamdulillah 1 bulan penuh. Patut bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah panjang umur sampai bisa menikmati Ramadan. Meskipun Ramadan tahun ini di tengah-tengah bahasa orang-orang saleh, bahasa para sufi sebetulnya, bahasa ketika kita sedang menikmati cintanya Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang berasyik maksuk dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ujian-ujiannya. Maka wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan bahwa ini juga adalah khair bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada nikmat dia bersyukur dan baik baginya, dan kalau ada cobaan dia sabar dan baik baginya. Maka kita dikembalikan untuk berucap la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Apa sebetulnya sesudah ini yang kita lakukan? Tadi saya katakan secara syariat sudah selesai kita puasa. Tapi secara hakikat, pada hakikatnya kita baru memulai untuk sebuah etos Ramadan.
Maka ketika ada pertanyaan, aina Ramadan, ba'da Ramadan? Jawabannya, zahaba Ramadan. Di mana Ramadan sesudah Ramadan? Zahaba Ramadan, berlalulah Ramadan, sudah pergi Ramadan. Itu yang kemudian tidak pernah membawa dampak apa-apa dalam perjalanan hidup kita. 1 bulan ini sebuah proses bagi kita semuanya. Sering orang terjebak beribadah itu pada hakikatnya adalah proses untuk sampai kepada tujuan ibadah. Kalau ibadah puasa, ghayah, tujuan destinasinya, la'allakum tattaqun. Maka proses 1 bulan ini sebenarnya untuk mencapai la'allakum tattaqun. Tapi berapa banyak? Sesudah Ramadan tidak ada lagi Ramadan. Betul secara syariat. Tapi secara hakikat kita baru memulai bagaimana menumbuhkan etos Ramadan sesudah bulan suci Ramadan berlalu. Kemarin kita tunggu-tunggu maghrib, kedatangan maghrib. Maka sesudah Ramadan ini kemarin, barangkali berlipat-lipat ganda kita menunggu kedatangan maghrib. Bukan hanya sekedar untuk berbuka tempo hari, tapi juga untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa, pendengar setia yang ada di rumah masing-masing. Esok insya Allah kita akan menggemakan takbir, bahkan pada malam hari ini kita sudah mengembarkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebuah perjalanan hidup orang yang beriman yang penuh dengan optimisme sebetulnya. Maka kalimat Allahu Akbar itu tidak hanya sekedar kalimat verbal yang kita hanya sucikan lewat lidah kita. Tapi sejauh mana Allahu Akbar itu ada di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang berucap Allahu Akbar itu orang-orang yang tidak pernah pesimis, orang-orang yang tidak pernah takut, orang-orang yang tidak pernah kecil hati, orang-orang yang tidak pernah terpinggirkan dalam hidup. Karena apa? Dia yakin dalam hidupnya cuma satu, Allahu Akbar. Yang kemudian kalau diterjemahkan, Allah Maha Besar. Kalau takwil para ulama, Allahu Akbar itu dimaknai kalimat di luar itu, wa kullu ma siwallahi asghar. Wa kullu ma siwallahi asghar. Ketika kita berucap Allahu Akbar, wa kullu ma siwallahi asghar. Semua atau tiap-tiap apa-apa yang selain Allah adalah kecil adanya. Di sini ulama menyebut dengan penyebutan tazkiyatul aqidah, penyucian akidah dengan kalimat Allah Akbar. Apa akidah yang mau disucikan? Orang-orang yang selama ini menjadikan kekuasaannya adalah dalam tanda kutip sebagai Tuhan, tempat dia bergantung dengan kekuasaannya. Dia merasa nyaman, bahkan zalim dengan kekuasaannya. Disadarkan dia dengan Allah Akbar. Ini satu musibah, satu ujian kecil saja betapa repotnya kita semuanya. Allah tunjukkan kebesarannya dengan ubabah yang Allah berikan kepada kita, betapa kecil. Maka sebetulnya kita semuanya sedang menikmati iman kita kepada Allah ketika kita banyak berucap la haula wala quwata illa billah. Maka Allahu Akbar yang kita kumandangkan malam hari ini sampai besok Idul Fitri, tanamkan ada penyucian akidah di dalam diri kita. Orang yang berkuasa sadar bahwa apa yang dia miliki itu bukan karena kerja kerasnya, tapi karena Allah menghendaki ia berkuasa. Maka dalam ayat, dan ini menjadi wirid orang-orang soleh ketika diamalkan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang berkuasa kalau dia berakidah kokoh apa yang dia miliki sebuah kekuasaannya bukan miliknya. Itu karena malikal mulki, pemilik kekuasaan, tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan man tasya'u, siapa saja yang kau kehendaki. Orang-orang yang beriman itu tidak pernah kecil hati, tidak pernah merasa kalah, karena siapapun yang keluar sebagai pemimpin, pemenang, Allah menghendaki. Cuma seringkali orang-orang yang diberikan kekuasaan itu tidak sadar bahwa apa yang dia miliki adalah malikal mulki, tu'til mulka man tasya'u. Pemilik kekuasaan kaya Allah, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang mau. Artinya apa? Kalau ia sadar itu semuanya bahwa itu Allah berikan, dia akan bertanggungjawabkan kepada pemberi kekuasaan itu. Maka tidak pernah boleh ada dalam Islam seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang tidak jujur, seorang pemimpin yang khianat. Karena apa? Dia diberikan kekuasaan oleh Allah yang Maha Adil.
maka dititipkan oleh Allah sifat adilnya supaya ditegakkan oleh yang menitipkannya, Allah yang al-adlul hakam, al-hakamul adl, Allah yang bijak, Allah yang maha adil. Ini yang sering dilupakan oleh para penguasa. Ya, maka ketika dia bilang Allahu Akbar, tanamkan semua selain Allah adalah kecil adanya dan dirinya adalah bagian dari yang kecil-kecil itu yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah Ramadan kita tutup dengan takbir, kita sucikan akidah kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, wa kullu ma siwallahi asghar, semua yang selain Allah adalah kecil. Yang kedua, apa yang kita maknai sesudah Ramadan? Kita keluarkan zakat harta kita. Kita keluarkan harta kita. Itu bahasa kita harta kita. Padahal hakikatnya bukan harta kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Jelas ayat itu menyatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan berikanlah oleh kalian kepada mereka sebagian daripada harta Allah yang Allah telah berikan. Allah nyatakan mimma lillah, bukan milik kita. Kita sebagai suami, kepala rumah tangga, hanya sebagai akal. Al-akalu artinya yang memberi makan. Kita kena ada ar-razzaku, Allah yang maha memberi rezeki. Karena rezeki Allah, kita punya harta dan kita memberikan nafkah kepadanya. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang kaya, bahwa apa yang dia miliki itu karena apa? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah berikan rezeki kepada siapa? Disadarkan, maka ada tazkiyatul mal, penyucian harta kita lewat zakat harta yang kita keluarkan setiap tahun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat pemirsa di rumah yang saya muliakan dan saya cintai, dalam ikatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kata Nabi, akan datang satu zaman, saya adalah ummati zaman yamshir rajulu bi shadaqati. Akan datang, kata Nabi, satu zaman yamshir rajulu bi shadaqati. Ada orang kaya yang berjalan keliling negeri, keliling kampung, dia bawa hartanya. Emasnya dia bawa, uangnya dia bawa, dinarnya dia bawa, dirhamnya dia bawa. Dia keliling dengan membawa hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin. Saya tiada ummati zamanun yamshir rajulu bi shadaqati. Dia berjalan keliling negeri. Falam yajid man yaqbaluha. Kata Nabi, sayang, tidak ada orang lagi yang mau menerimanya. Bukan tidak ada fakir miskinnya. Bayangkan satu zaman akan datang orang-orang kaya keliling kampung membawa sedekahnya. Tapi dia tidak dapatkan orang yang akan mau menerimanya. Bukan tidak ada orang miskin. Maka orang miskin yang hadir mengatakan, wa qala ar-rajulu, berkatalah si miskin, lau ji'ta bil amsi la qabiltu. Kalau saudara datang kemarin ketika kami mendatangi kalian. Sekarang orang-orang miskin masih mendatangi kita. Orang kaya justru mendatangi orang miskin. Orang miskin tapi tidak mau lagi menerima tuh harta. Kalau sekarang barangkali mereka akan berebut. Nanti justru orang-orang kaya itu menawarkan untuk diterima zakat, untuk diterima hartanya. Tapi walam yajid man yaqbaluha. Tidak ada lagi yang mau menerimanya. Wa qala ar-rajulu, berkata si miskin, lau ji'ta bil amsi. Kalau saudara datang kemarin sih, saya akan terima tuh sedekahnya, infaknya. Fa amal yauma fala hajata li biha. Sedangkan hari ini kami tidak lagi berhajat kepada hartamu. Yang kami tuntut adalah darahmu. Yang kami tuntut adalah darahmu. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Bagaimana sebetulnya harta kita harus kita sucikan. Kita keluarkan 2,5%-nya. Yang itu sebetulnya bukan milik kita. Wa fi amwalihim hakum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak kebagi karena ada keduluan yang meminta. Bagi mereka semuanya itu hak mereka yang 2,5. Ada sebuah ungkapan yang sangat menggelikan ketika ada pertanyaan, apakah ada orang yang makan buah salak, bijinya ditelan, kulitnya dikunyah, dagingnya pun dimakan. Jadi salak itu utuh semuanya dimakan. Kulitnya dimakan,
bijinya ditelan, dan buahnya pun dimakan. Orang mengatakan tidak ada, Pak Ustaz. Orang makan salak itu buahnya aja yang dimakan, kulitnya dibuang, bijinya pun dibuang. Saya katakan ada orang yang makan salak itu utuh semuanya. Ya, kulitnya dikunyah, bijinya ditelan, buahnya dimakan. Dalam artian apa? Itulah tams. Makan hartanya itu seperti orang yang makan salak. Kulitnya dikunyah, bijinya ditelan, dagingnya pun dimakan. Karena itu tidak pantas untuk dimakan. Kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Kenapa tidak pantas untuk dimakan dan tidak nyaman untuk dimakan? Itulah yang 2,5%. Jadi kalau 2,5% itu tidak dikeluarkan, itu orang sama juga dengan orang yang makan buah salak secara utuh, kulitnya ditelan, bijinya ditelan, keluarkan 2,5%-nya dalam rangka tazkiyatul mal, penyucian harta kita yang harus kita sucikan lewat infak dan sedekah kita. Karena Nabi katakan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Beliau sampaikan firman Allah dalam khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Harta sedekah yang kita keluarkan berfungsi untuk tuzakkihim wa tutahhirhum biha, mensucikan dan membersihkan diri dan harta kita. Yang terakhir, apa yang kita lakukan setelah Ramadan ini? Ya, tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Apa yang dilakukan penyucian jiwa? Selama Ramadan ini sebetulnya kafarah, penebus dosa kita. Penebus dosa yang kita lakukan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Ramadan, al-umrah, Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan kafaratun lima bainakum, penggugur dosa bagi apa yang terjadi di antara keduanya, antara Jumat dengan Jumat, umrah dan umrah, Ramadan dan Ramadan. Majtunibatil kabairu, selama dijauhkan dosa-dosa besar. Jadi digugurkan dosa kecilnya selama kita tidak melakukan dosa besar. Maka ada tazkiyatun nafsi. Beruntung kita dalam tahunan ada penyucian dosa tahunan, penyucian dosa mingguan lewat Jumat, dan penyucian barangkali lewat bulan ketika orang-orang melakukan satu umrah ke umrah lainnya. Masyarul muslimin, pemirsa yang saya cintai dan saya muliakan. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita Ghamidiyah datang kepada. Ya, wanita mengatakan, ya Rasul, qad zanaitu akhirni. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, maka sucikanlah aku. Aku sudah berzina ya Rasulullah, sucikanlah aku. Karena wanita itu sedang dalam keadaan hamil, Nabi katakan irji'i hatta talidi, pulanglah engkau sampai kau melahirkan anak. Ya, sesudah perempuan itu diperintahkan pulang oleh Rasulullah SAW, dia kembali lagi, datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya. Kata Nabi, kembalilah engkau sampai engkau susukan anakmu, sampai kau susukan anakmu. Sudah kau susukan, nanti kembali. Sesudah disusukan, akhirnya Rasulullah SAW menegakkan hukum rajam pertama kali dalam Islam. Hukum rajam pertama kali dalam Islam. Kemudian wanita itu sampai memercikkan darah kepada sahabat Khalid bin Walid dalam riwayat. Sampai Khalid bin Walid mencaci wanita itu. Maka Nabi katakan, mahlan ya Khalid. Mahlan ya Khalid. Jangan begitu, wahai Khalid, kata Nabi. Lau kusimat taubatu li sab'in ahlil Madinah lawasi'atu. Kalau taubat perempuan ini, laqad tabat, katanya. Perempuan ini sudah bertaubat kepada Allah. Lau kusimat taubatu. Jikalau dibagi taubatnya li sab'in min ahlil Madinah, 70 dari penduduk Madinah, lawasi'atum, saya masih tersisa banyak taubat wanita ini untuk dibagikan kepada 70 ahli Madinah dan masih banyak sisanya. Masyarul muslimin, ini tazkiyatun nafsi. Seorang wanita yang ingin menyucikan dosanya karena perbuatan zina, dilakukan dengan hukum rajam. Kita na'udzubillah tidak akan melewati penyucian jiwa kita lewat apa yang telah terjadi pada wanita yang pada masa Rasulullah, wanita Ghamidiyah. Kita cukup dengan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh kita melakukan. Di sini ada proses tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa kita setelah kita lakukan ibadah puasa Ramadan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan ini. Kita lakukan insyaallah ada tazkiyatul akidah kita. Penyucian akidah kita lewat takbir Allahu akbar Allahu akbar. Tazkiyatul mali, penyucian harta kita lewat infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Tazkiyatul nafsi kita dengan melakukan ibadah 1 bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan meskipun di tengah-tengah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada syariat yang kita muliakan. Mudah-mudahan kita bisa memulai etos Ramadan sesudah Ramadan. Maka ketika pertanyaan, "Aina Ramadan ba'da Ramadan?" maka kita jawab, kita akan memulai etos Ramadan sesudah Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Sofyan Izumi yang sudah memberikan kajian malam ini. Sangat baik banget tadi. Kalau kita harus tafiyah sunnah termasuk membersihkan harta kita, bukan hati aja. Harta juga harus dibersihkan. Mungkin masih ada waktu buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum menunaikan kewajiban kita untuk menjalankan zakat fitrah. Masih ada waktu karena sholat Idul Fitri belum berkumandang. Insya Allah yang belum keburu, kami ingatkan sekali lagi bisa segera menyalurkan zakat fitrah. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada pertanyaan kepada guru kita Ustaz Sofyan Izumi, kami persilahkan. Pak Ratmono, silakan Pak Ratmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Apakah ada Ustaz bulan yang punya nama sebanyak Ramadan? Jadi kalau Ramadan kan yang sering kita bulan rahmat, bulan berkah, bulan Quran, bulan taubah, juga mungkin ada bulan muhasabah gitu. Jadi terlalu banyak namanya. Nah, berkaitan dengan nama-nama Ramadan tadi, misalnya ada bulan muhasabah gitu saja, bulan muhasabah. Jadi kita mencoba bercermin diri gitu. Nah, apakah kita masuk yang pas-pasan, ataukah kita masuk bahkan menzolimi diri sendiri, atau bahkan kita memang termasuk yang mensegerakan pada kebaikan gitu. Nah, jadi mohon penjelasan. Yang kedua berkaitan dengan bulan taubah. Jadi taubat itu kan tentunya tidak hanya pada bulan Ramadan saja gitu saja. Nah, bahkan Nabi katanya menyampaikan kalau umatku tahu dia ingin seluruh hari hidupnya itu Ramadan gitu. Jadi, nah ini bagaimana jadi kita nih meramadankan setiap hari hidup kita sehingga suasana sesuai dengan nama-nama yang ada dalam bulan Ramadan, bulan Quran, bulan muhasabah, taubat dan sebagainya itu memang tercermin dalam keseharian kita di 11 bulan ini justru ujian kita. Nah, jadi kan tadi ada apa setelah Ramadan? Nah, kita ingin bagaimana bisa nggak nih kita meramadankan setiap hari karena Rasul bilang yang lebih dahsyat apakah kita bisa juga Lailatul Qadarkan setiap malam gitu Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ini. Halo. Baik. Memang bulan-bulan dalam bulan-bulan Islam itu memiliki kemuliaan-kemuliaan. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani sampai pada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, semuanya memiliki kemuliaan. Memang Ramadan terasa bulan yang memang paling mulia. Bahkan dalam literatur disebut innallaha zayyana asy-syuhur bi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah hiasi bulan-bulan yang 12 bulan itu tidak akan indah itu sebetulnya. 12 bulan itu kecuali indahnya karena Allah sisipkan di dalamnya bulan Ramadan. Innallaha zayyana asy-syuhur bi syahri Ramadan. Begitu literatur menyatakan sungguhnya Allah hiasi bulan-bulan yang 12 bulan Ramadan. Memang bulan ini adalah bulan yang paling mulia. Bulan paling mulia dari segala bulan-bulan yang ada dalam penanggalan-penanggalan hijriah kita. Maka wajar semangat kita beribadah ketika bulan suci Ramadan ini kita lakukan dengan baik, bahkan orang mengejar khatam, banyak infak dan sedekah karena ganjaran pahalanya dilipat gandakan, ya, mudha'afah namanya. Maka dipakai kesempatan.
Tapi sebetulnya pesan saya tadi, Ramadan ini etosnya jangan mati. Jadi sesudah Ramadan infak kita pun terus berjalan. Baca Quran kita pun terus berjalan. Segala macam malam-malam yang kita isi dengan sahur dan tahajud pun kita hidupkan kembali. Karena yang kita sangat sayangkan adalah kegagalan kita semuanya ketika setelah Ramadan berlalu, tidak ada lagi Ramadan secara hakikat. Menumbuhkan etos Ramadan sesudah Ramadan. Itu yang saya sampaikan tadi. Hidupkan lagi Ramadan. Etosnya bukan syariatnya. Kalau syariatnya sudah tidak ada lagi puasa yang wajib kecuali Ramadan saja. Tapi etos Ramadan baru kita mulai ketika firman Allah ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itulah tujuannya ghayah daripada proses beribadah puasa. Jadi ini bulan memang banyak punya nama. Bahkan ulama-ulama pun banyak mengutip dalam literaturnya. Meskipun tidak membagi awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhir itqun, keseluruhnya adalah maghfirah, rahmah dan itqun minan nar. Inilah istimewanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu semuanya Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kita berhusnudzon kepada Allah. Siapa-siapa yang betul imanan wahtisaban, mengharapkan pahala dan berangkat berpuasa karena iman, Allah anugerahkan semuanya yang ada dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Itu yang saya maksudkan daripada apa yang saya katakan tadi. Maka pertaubatan kita memang selalu kita lakukan setiap hari. Tapi setelah lewat Ramadan itu sebetulnya jangan lagi memulai sesuatu yang kemudian menyalahi istighfar kita. Kita baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kita baca sampai 3 kali. Maka setelah Ramadan ini bersih semuanya orang, seperti terlahir dari rahim ibunya lagi. Maka jangan lagi ada kemudian dosa-dosa naudzubillah, dosa besar yang kita lakukan, karena kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat proses berpuasa Ramadan 1 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya keluar menjadi bayi yang terlahir kembali dari rahim ibu kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir dalam keadaan bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita memperoleh itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Tadi ini siapa yang mengacungkan tangan? Pak Isan ya kayaknya. Ya, silakan Pak Isan. Cukup yang lain aja barangkali. Oh, cukup. Ustadz, mungkin saya ini Ustadz, kalau yang lain belum. Nah, Pak Rotmo lagi, silakan Pak Rotmo. Ya. Tadi Ustadz di yang terakhir Ustadz sampaikan seperti bayi yang baru dilahirkan tadi Ustadz. Ya. Jadi setelah saya renung-renung, ini suatu hal yang luar biasa Ustadz, bahwa Ramadan itu ternyata bulan yang ke-9 gitu. Dari Muharram Safar. Jadi artinya kita baru keluar dari kandungan bulan ke-9, bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri memang seharusnya kita jadi bayi gitu. Karena baru keluar dari kandungan bulan ke-9 Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pencerahan lain Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, memang isyaratnya seperti itu. Terlahir kembali, maka dikatakan orang Idul Fitri, hari raya fitrah bukan hanya sekedar hari raya untuk makan, tapi hari raya kita kembali kepada kefitrahan kita semua. Maka yang tadi saya sampaikan minal aidin, mudah-mudahan tergolong orang yang kembali dari mana? Kembali ke mana? Kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan tergolong orang yang kembali kepada kesucian. Kesucian diri karena proses puasa Ramadan itu dalam hadis kafarah, penggugur dosa. Maka ketika selesai Ramadan digugurkan dosanya. Kalau sudah bersih dari dosa, seperti bayi yang terlahir kembali, kayauma waladathu ummuh, seperti 1 hari terlahir ia kembali dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita dapatkan semuanya menjadi orang-orang yang suci lagi. Jangan sampai yang Allah sindirkan dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Allah tamsilkan dalam Al-Quran, jangan seperti seorang wanita tua yang ditamsilkan ketika kapas dia kumpulkan menjadi benang. Dari benang dia pintal jadi bahan, dari bahan dia bikin jadi baju. Setelah jadi baju mestinya dipakai itu baju. Tapi malah dalam Al-Quran itu disobek-sobek itu baju. Maka orang-orang yang melakukan kemaksiatan sesudah Ramadan, itu yang masuk dalam ayat juga, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Seperti seorang wanita tua yang ia kumpulkan kapas dipintal jadi benang, ditenun jadi bahan, sudah jadi bahan jadi baju, mestinya baju itu dipakai.
malah baju itu sudah jadi baju dirobek-robek lagi. Maka orang yang melakukan kemaksiatan sesudah Ramadan itu orang yang bikin baju dan bajunya dia robek-robek lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagaimana Pak Ratmono? Cukup. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Sufyani Zumi. Mohon kami dibimbing doa untuk keselamatan supaya kita tetap istiqomah, semangatnya melebih-lebihkan dari Ramadan kembali. Amin. Dan Amin. berjumpa dalam Ramadan lagi, termasuk orang-orang yang beruntung diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini. Silakan Pak. Pak Ustaz memimpin doa. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sul wa naili khairi kulli ma'mun jalibah li kulli khair hasilah li kulli maqasid dafian kulli asrar summa ila hadrati sayyidina rasul wa ali wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah bal minna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'idin. Waalaikumsalam. Izin amin wa antum khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih. Pak Darul. Kita lanjutkan dengan takbir Pak Darul. Pak Ustaz kami Terima kasih Pak Kiai. Jazakallahu khairan Pak Kiai sudah memberikan kajian malam ini. Kami akan lanjutkan dengan takbir walaupun secara online. Pak Darul, Pak Ratmono, mohon dipimpin online. Dari Pak Darul dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pak Haji Ratmono, kita doa sekali lagi. Oh, aduh, lagi kuat. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan lanjutkan takbir bersama keluarga di rumah masing-masing. Insya Allah kita besok jam 6.30 akan kita mulai acara takbir melalui Zoom. Kemudian kita putus dulu jam 7 untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Kemudian jam 7.20 kita live lagi di Zoom untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri bersama... Ceramah, bukan khutbah. Apa, Pak? Ceramah? Bukan khutbah. Ceramah Idul Fitri bersama Pak Haji Ratmono jam 7.20 di meeting ID dan password yang sama. Untuk itu mohon kehadirannya untuk menyemarakkan Ramadan dan 1 Syawal ini. Jazakallah khairan atas kerjasama dan partisipasinya kami ucapkan, dan jika ada kesalahan panitia memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.